Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Citra Isabella Simbolon, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Emputan Tular dengan NIM 20350010002. Kali ini saya akan membahas atau menginvestigasi studi kasus tentang korupsi 39,5 miliar rupiah di BTN Medan. Pengusaha properti dituntut 9 tahun penjara. Jadi, tujuan saya menginvestigasi kasus ini adalah untuk menemukan dan menentukan adanya fakta kebenaran yang harus dijalankan secara objektif. Studi kasus yang akan saya bahas pada hari ini tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan, yaitu seorang direktur PT ACR Mujianto alias Anam dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena terlibat kredit macet di BTN cabang Medan sebesar 39,5 miliar rupiah. Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan Jumat tanggal 18 bulan 11 2022 malam. Setelah saudara Mujianto terdakwa dituntut 9 tahun penjara di hadapan Immanuel Tarigan, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atau PN Medan, Jumat tanggal 18 bulan 11 2022 malam, Isnayanda menyebut saudara Mujianto terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata bukan cuma saudara Mujianto saja yang terlibat dalam kasus ini, tetapi terdapat beberapa pelaku, yaitu salah satunya Notaris Elviera. Notaris Elviera ini juga terseret karena dinilai ikut menikmati korupsi dalam keuangan negara. Notaris Elviera dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU agar dipidana selama 6 tahun penjara dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakralapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Jumat tanggal 2 bulan 12 2022 petang. Atas perbuatan dari saudara Notaris Elviera adalah hal yang sangat memberatkan karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena sudah menodai profesi notaris. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan. Setelah diketahui sehubungan dengan kasus pengajuan dan penandatanganan pencairan kredit sejak awal keterlibatan terdakwa selaku notaris pada saat dilaksanakannya legal meeting Februari 2014. Selain itu, atas perbuatan dari saudara Mujianto dan Notaris Elviera, ternyata JPU dari Kejati, Sumut atau Sumatera Utara, Vera Tambunan juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah subsidiar atau bila dengan denda tidak dibayar maka diganti dengan selama 3 bulan kurangan. Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ternyata selain tindakan korupsi, saudara Mujianto juga terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Menuntut agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mujianto selama 9 tahun, denda sebanyak 1 miliar rupiah. Jika ditanyakan siapa pihak yang dirugikan dalam kasus ini, ya tentunya pihak yang dirugikan adalah negara
karena yang dikorupsikan oleh saudara konglomerat Mujianto adalah uang negara. Baik, sampai di sini saja video saya pada hari ini, yaitu studi kasus tentang korupsi sebanyak 39,5 miliar rupiah di BTN Medan. Pengusaha properti dituntut 9 tahun penjara. Sekian dan terima kasih. Shalom.